Sometimes the ground feels dry, like nothing is moving, nothing is growing. Isaac knew this feeling. In Genesis 26, he built an altar, called on the Lord, and only after that the well was dug, and there water was found. A well of living water, a picture of provision, blessing, inheritance, not just for the moment, but for generations. But notice that the well came after alignment, after agreement with the promise of God. Providence didn't begin at the well, it began at the altar. Sometimes we chase the water, the answers, the breakthrough, but God is inviting us first into agreement, into worship, into trust. Because when we align with His promise, we no longer strive for provision, we step directly into it. And in His time, the ground will open and the well will flow. Welcome to the house. Shalom, selamat pagi umat Tuhan pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan membawa hati yang sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Jangan pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan tidak pernah bersungut-sungut memberkati setiap kita pagi hari ini. Mari kita mau campur bangkit berdiri. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah, berkat kasih setia dan kelimpahan yang Kau limpahkan atas setiap umat-Mu pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan dengan segala sembah, sujud, ucapan syukur kami Tuhan. Dengan hati yang riang, dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Kau pagi hari ini. Kau berkati Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kedaulatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat yang siap bersorak katakan bersama Amin. Suatu nama yang selalu berkata di atas setiap hati dan hidup kita, amin. Berikan tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kau berikan arti hidupku, Kau mengenalku, Kau selamatkanku. Kau berikan kasih terindah, di dalam-Mu ku percaya. Come on. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Sekarang waktunya bangkit, bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib, bertahta di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Takkan gentar kami Tuhan, sebab kami tahu kami bersama dengan
ajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama Yesus kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Kau bertata selamanya. Kau berkuasa selamanya. Kau bertata selamanya. Kau berkuasa selamanya. Satu-satunya nama yang layak kita tinggikan, satu nama yang berkuasa, satu nama yang sungguh mulia, yang bertata atas setiap hidup kita. Ajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Kuasa-Mu nyata, ubahkan hidup terbesar. Ajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Ubahkan hidupku selamanya. Kami mau menyatakan keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan
Sekalipun kadang hati kami bimbang Tuhan, kami sering bertanya, kami dapat dari mana Tuhan pertolongan itu? Kenapa Kau belum bukakan jalan buat setiap kami? Dalam pergumulan kami Tuhan, bahkan dalam kekhawatiran yang sangat mencekam hati kami Bapa, kami sering bertanya, ampuni itu Tuhan. Dan pagi hari ini kami meyakini pertolongan hanya daripada Engkau saja Yesus. Karena Engkau Allah Immanuel buat setiap kami yang selalu bersama, tidak pernah melepaskan, tidak pernah meninggalkan. Dia adalah Yesus yang ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Hidup kita, dalam jiwa kita, sehingga telinga kita boleh mendengar sendiri perkataan apa yang kita ucapkan. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah jiwaku, jiwaku tenanglah.
kepastian, Engkau pemberi kepastian. Di tengah harapan yang rapuh, Engkau pengharapan yang kuat. Engkau sauh yang kuat buat setiap kami Tuhan. Engkau jangkar hidup kami Yesus. Kami percaya Engkau ada di samping kami Tuhan. Dalam musim-musim hidup kami Bapa. Kami boleh lewati hari-hari kami Tuhan. Mungkin itu gelap Tuhan. Tapi kami percaya Engkaulah sinar itu. Engkau sinar kehidupan buat setiap kami. Engkau pengharapan kami. Engkau yang selalu ada. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Di dalam gelap Kau tetap bersamaku. Lewati badai ku takkan menyerah. Lewati hujan ku tetap menyembah. Harapanku kekal di dalam-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam gelap Kau tetap bersamaku. Lewati badai ku takkan menyerah. Lewati hujan ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku lewati badai jangan pernah menyerah. Yesus bersama dengan kita. Lewati badai ku takkan menyerah. Lewati hujan kami mau tetap menjadi penyembah Tuhan. Di dalam-Mu harapanku kekal. Ku tahu Tuhan, dengan iman katakan, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam gelap Kau bersama dengan kami Tuhan. Tetap bersamaku. Kita mau bersama-sama lewati badai dengan Yesus. Lewati badai ku takkan menyerah. Lewati hujan tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku
karena segala rancangan-Mu yang indah bagi hidup kami telah Tuhan siapkan. Dan sebentar Tuhan, kami mau duduk mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar. Limpahkan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya firman yang sederhana ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami dan boleh terus hidup memberikan terang bagi kaki kami. Terima kasih Bapa atas segala kelimpahan hikmat dan berkat yang Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman pagi ini saya memilih tema untuk tetap setia di tengah krisis. Karena terus terang belakangan ini kita juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Negeri kita ini banyak demo, kemudian harga-harga mulai naik, krisis energi, apapun sekarang dibatasi. Dulu kita bebas mau beli bensin, mau mobilnya semewah apapun, beli premium boleh, terserah. Mau mobilnya mewah, mau isi solar, ya terserah. Tapi sekarang enggak lagi. Kita makin dibatasi. Yang kita hadapi belakangan ini adalah krisis. Baik itu krisis di dalam negeri maupun krisis secara global. Kalau kita perhatikan perang di mana-mana. Dan imbasnya Indonesia terasa parah sekali. Ya. Kerjaan jadi sulit. Banyak orang mengeluh. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan selalu diberkati. Nah, inilah kenapa saya ingin berbagi tentang apa yang Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis. Next. Nah, inilah kondisi kita saat ini. Ada banyak demo, banyak kebakaran hutan, gempa bumi kemarin di NTT. Kondisi negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Krisis energi seperti yang tadi saya katakan. Krisis kepercayaan kepada pemerintah. Krisis moral, tikus di mana-mana. Demo di mana-mana. Lapangan kerja makin terbatas. Coba kita lihat berapa banyak lulusan universitas saat ini. Berapa di antara mereka yang bisa bekerja dan berapa di antara mereka yang masih berebut kesempatan bekerja. Ketika ada satu lowongan pekerjaan dibuka, mungkin dibutuhkan hanya beberapa personel atau puluhan personel, tapi yang melamar bisa ratusan. Dan yang lebih parah lagi, banyak investor yang tadinya menanamkan modalnya di Indonesia, banyak yang cabut. Akhirnya apa? Kesempatan bekerja makin langka. Nah, kejadian-kejadian ini sangat berhubungan dengan apa yang kita mau pelajari pagi ini. Di dalam Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kalau kita melihat ke belakang tentang 1 dinar, itu adalah upah seorang pekerja di ladang gandum.
sehari. Nah, tentunya ketika firman pewahyuan ini Tuhan berikan kepada Yohanes, Tuhan mestinya punya rencana. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, baik kepada Yohanes maupun kepada orang-orang yang percaya dan sampai kepada kita di tempat ini sekarang. Yang pertama, apa yang Tuhan kehendaki dari firman ini adalah untuk menyingkapkan bahwa realitas dunia itu memang sudah rusak. Sejak kejatuhan manusia, dunia itu rusak. Tuhan memperlihatkan kepada Yohanes bahwa dunia akan mengalami krisis besar. Kelaparan, perang, dan ketidakadilan. Nah, ini sudah mulai kita rasakan sekarang. Penglihatan tentang secupak gandum sedinar menggambarkan bahwa akan ada krisis ekonomi, krisis pangan. Bayangkan bahwa sehari orang bekerja, berapa upahnya, itu hanya bisa dibelikan gandum. Kalau di negeri kita mungkin gaji UMR dibagi 30, nah itu hanya cukup untuk membeli beras. Dan ketika saya mencari referensi tentang seberapa banyak sih secupak itu ternyata enggak sampai seliter, enggak sampai sekilo. Kurang lebih 800 gram, 0,8 kilo. Itu harga dari UMR satu hari, upah pekerja. Yang kedua, apa yang Tuhan mau sampaikan adalah bahwa penglihatan ini menegaskan kedaulatan Kristus. Metre dibuka oleh anak domba yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini menunjukkan bahwa segala peristiwa yang terjadi di dunia ini tetap berada di bawah kendali Tuhan. Yang ketiga adalah untuk membangkitkan kewaspadaan serta pertobatan buat kita. Penglihatan tentang akan adanya krisis diberitakan kepada kita sekalian, tentunya supaya kita ini berjaga-jaga. Enggak sembarangan lagi menghambur-hamburkan sumber daya. Harus berhemat, harus ada yang ditabung. Dan yang keempat, tentang bagaimana kalimat jangan rusakkan minyak dan anggur adalah simbol atau janji bahwa Tuhan tetap menjaga sukacita dan penghiburan umat-Nya. Nah, kita sekalian ini sungguh sangat beruntung. Karena bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Tuhan yang mengumpulkan kita. Dengan adanya kita dikumpulkan, kita dicari sama Tuhan, tentunya Tuhan juga punya tanggung jawab untuk memelihara. Sebagai seorang gembala, tentunya akan menjaga, merawat domba-dombanya supaya sehat, supaya nantinya akan menghasilkan. Nah, satu kutipan, ketika dunia berguncang oleh krisis, Tuhan tetap pegang kendali. Ia tidak hanya menyingkapkan masa depan, tetapi juga meneguhkan iman kita untuk tetap setia sampai akhir. Seringkali kan kalau kita menerima berita duka cita, kan selalu di sana tertera ya, kutipan dari sebuah ayat. Aku telah
menyelesaikan pertandingan dan aku telah menjaga iman. Nah, inilah yang Tuhan mau dari kita. Seberat apapun krisis yang kita hadapi, tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Akan terjadi masa di mana harga bahan pokok itu menjadi sangat mahal. Sedinar itu berapa? Sedinar kalau kita lihat referensi, sedinar itu ada yang kursnya 52.000. Ada yang 22 sekian. Rata-rata 30 ribuan lah. Bayangkan akan terjadi harga dari bahan pokok, kalau di kita tentunya beras sekilo 30.000 sekian. Nah, benar enggak UMR-nya saat itu sehari 30.000? Kenapa saya katakan sedinar ini? Kalau kita lihat di Matius 20 ayat 2, pada saat Tuhan mengambil pekerja-pekerja untuk menuai gandum. Di sana dikatakan setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Jadi upah sehari orang kerja itu hanya cukup untuk beli beras. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa akan datang masa sukar di mana penghasilan sehari cukup hanya untuk beli beras saja. Lah lauknya gimana? Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Segala sesuatu terjadi dalam pantauan Tuhan serta seizinnya. Ingat ketika Ayub dicobai, iblis kan protes tuh. Ayub begitu taat, begitu hormat sama Allah, itu karena kamu pagari hidupnya. Kamu berkati pekerjaannya. Coba kalau itu kamu hilangkan, apakah dia tetap akan setia? Lalu diizinkan sama Allah untuk Ayub dicobai. Demikian pula dengan hidup kita. Tuhan tidak akan sembarangan membiarkan pencobaan itu datang di luar apa yang kita mampu. Yohanes sendiri melihat bahwa meskipun dunia itu kacau nantinya, tetapi Tuhan kita tetap yang pegang kendali. Enggak akan ada yang lewat dari pantauannya. Yang kedua, apa yang terjadi dari ayat ini adalah sebuah peringatan supaya kita ini terus berjaga-jaga. Terus bijak di dalam menggunakan sumber daya yang kita punya. Nah, Yohanes ketika di Pulau Patmos mendapatkan penglihatan ini, dia diutus untuk menuliskan agar gereja tidak terlena oleh kenyamanan dunia. Banyak gereja yang saat ini berkelimpahan, tetapi enggak kurang juga gereja yang kekurangan. Kita di sini, kita cukup diberkati. Dibilang melimpah enggak, kurang enggak, kita cukup diberkati. Tapi dari apa yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima dari gereja ini,
hendaklah kita ini selalu berjaga-jaga. Kita waspada, enggak menghambur-hamburkan apa yang kita miliki saat ini. Kemudian dari ayat ini kita melihat adanya penghiburan dan harapan. Kalau Allah sudah berjanji, itu selalu akan ditepati. Nah, kita orang beriman itu dasarnya apa sih? Kenapa kita beriman? Yang kita imani adalah janji. Janji Allah atas hidup kita. Ingat ketika Yesus akan naik ke surga, yang dia katakan apa? Aku akan kembali ke sana menyediakan tempat bagi kamu. Karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian aku akan mengatakannya kepadamu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagi kamu, aku akan kembali. Nah, janji inilah yang oleh orang-orang percaya, orang-orang beriman, dan kita sekalian juga yang selalu kita pegang. Supaya enggak gampang diombang-ambing oleh orang-orang di luar sana. Kemarin saya melihat satu reel di YouTube. Sebuah pertanyaan yang sebetulnya sangat merendahkan. Apakah Yesus itu jadi Tuhan, itu harus ditelanjangi dulu, digebuki dulu, lalu digantung koloran? Jempol saya sudah gatel, tapi akhirnya saya tutup aja. Tuhan, ampuni saya. Tuhan katakan apa? Ketika kamu ditampar, pipimu yang sebelah kiri, berikan juga yang kanan. Tapi kadang-kadang kan kita nggak bisa seperti itu. Cuman saya beruntung sekali belakangan ini karena juga banyak dikoreksi oleh keluarga saya. Saya mulai mengurangi interaksi di sosmed. Apalagi melihat ketimpangan di negeri ini ya. Sangat menyakitkan sebetulnya. Tapi semua saya lewatkan gitu aja. Kadang pengen mengkritik. Tapi apakah kalau kita mengkritik kita akan didengar? Belum tentu. Orang yang keroyokan aja pada demo enggak didengar. Apalagi kritik satu orang. Nah, oleh sebab itu saya lebih banyak untuk berdiam diri. Kadang-kadang justru di sosmed itu cari orang-orang yang mau berbagi firman. Di sana kita lebih dikuatkan daripada melihat carut-marutnya berita. Nah, sekarang dari penglihatan, dari pengajaran yang kita dapatkan dari Yohanes, apa sih yang menjadi respon kita? Yang pertama tentunya dengan adanya pemberitaan firman Tuhan bahwa akan terjadi bencana, akan terjadi masa sulit. Satu hal, selalu teguh dalam iman, jangan goyah. Apapun kesulitan yang kita hadapi, saya bisa cerita karena banyak yang saya alami juga. Bahwa ketika ada masa kesukaran, ada masalah yang kita hadapi dan itu terasa berat. Dan kita terus ngeyel berusaha sendiri. Kalau kita berusaha sekeras yang kita mampu, Tuhan yang diam. Makanya ada tertulis di 2 Korintus 12 ayat 9.
dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Ketika kita ada di titik terendah, yang kita perlu lakukan adalah pasrah. Saya pernah cerita ya, kalau 2024 kemarin saya mau nyerah. 2024 saya mau menyerah. Tapi yang saya sungguh bersyukur pada saat itu kami dikumpulkan. Saya, Lucia, Agung, Pak Asmoro. Kemudian satu persatu ditanya oleh pastor. Bagaimana kalau kamu atau kalian diminta untuk pelayanan lebih lagi. Satu step lebih lagi daripada yang kemarin. Sebetulnya sama aja kok yang dilakukan. Pada saat saya bilang iya dan proses itu dimulai. Dari tadinya saya sudah mau menyerah dengan pekerjaan saya. Tuhan lakukan yang luar biasa sampai hari ini. Makanya ketika ketemu dengan prinsipal dari Samsung ditanya, Pak Markus, bagaimana caranya meningkatkan penjualannya? Kok bisa sampai sekarang seperti sekarang? Saya katakan saya nggak lakukan apa-apa, Pak. Jujur saya nggak lakukan apa-apa. Yang saya lakukan saya cuma taat. Karena sebetulnya saya sudah pasrah, saya sudah mau nyerah. Kalau orang sudah mau nyerah, mau apa lagi? Wong penjualannya waktu itu nggak mencukupi dari biaya-biaya maupun kebutuhan harian saya. Saya menyerah, Tuhan saya nyerah, give up. Tapi yang terjadi justru Tuhan yang bekerja. Makanya sampai saat ini saya lebih banyak berserah saja. Tuhan targetku sekian, tolong saya. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Makanya saya mau katakan, kalau firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu betul. Itu betul. Ketika saya berserah, sudah di titik seperti itu. Kemudian kita mulai dibimbing kan, ada sekolah matrikulasi dan sebagainya. Kita makin dekat sama Tuhan. Kita makin dibentuk. Dan segala sesuatu yang lain itu bonus. Jadi enggak usah minta berkatnya. Cari Tuhannya saja. Segala sesuatunya ditambahkan buat kita. Perlindungan Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari badai. Ujiannya ada kan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan enggak pernah janji kalau jalan selalu rata. Tapi yang Tuhan berjanji adalah apa? Dia akan menyertai kita selalu. Sampai dengan kesudahannya. Satu pujian yang mari kita sama-sama lantunkan, menyatakan betapa besar kita mengasihi Tuhan dengan mengucapkan terima kasih, dengan mengucapkan syukur. Berkat dan persoalan silih berganti kita alami, tapi kasih Tuhan gak pernah putus. Kadang kitalah yang lalai, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia gak pernah ninggalin kita.
dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa, izinkan jemaat-Mu untuk mengucap syukur kepadamu karena minyak-Mu dan anggur-Mu Engkau meteraikan untuk tidak dijamah oleh roh perusak. Meskipun mendekati akhir zaman, di tengah-tengah perusakan, karena ada meterai ilahi yang merupakan ketentuan-Mu dan yang menjadi hak-Mu. Bapak, jemaat-Mu hendak mengucap syukur juga untuk ulang tahun ke-81 dari negeri dan bangsa kami. Meskipun ada banyak hal yang masih dalam ketertindasan dan penjajahan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang mengentaskan. Engkau adalah penebus kami. Kami mengucap syukur bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Karena nama-Mu Tuhan ditinggikan
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati dengan percaya kepadamu. Apapun yang terjadi di sekitar kami, negeri kami, bahkan dunia bergolak sebesar apapun, kami mengarahkan hati kepadamu. Tuhan, inilah seluruh jemaat-Mu yang hadir dari yang tua sampai dengan anak-anak. Kami hanya akan memandang Engkau saja, sumber dari segala kewibawaan, penghidupan, pengampunan, damai sejahtera, keselamatan yang kekal, dan bahkan pembelaan di tengah-tengah dunia ini. Tilik mereka Tuhan, jemaat tebusan-Mu ini, jamah mereka, berkat dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia penebus kami anak domba Allah yang hidup, serta memeteraikan dengan Roh Kudus menjelang hari penghakiman. Pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Merdeka.